Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang dirakaikan dengan ta'lim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, kalau berdasarkan kalender dan ketetapan Ormas Muhammadiyah, itu sudah masuk malam tanggal 1 Dzulhijjah. Kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama, tapi kita berharap mudah-mudahan penetapannya sama, sehingga kita sangat berobsesi, mudah-mudahan juga lebaran kita sama. Oleh karena itu, jamaah sekalian, sebelum kita masuk dalam tema kita, sekedar menyebutkan saja secara singkat, karena sudah dibahas oleh ustadz yang lain tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Untuk sekedar kita saling mengingatkan bahwa sekarang ini layaknya seperti kita masuk malam pertama bulan suci Ramadan. Karena Nabi SAW menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan, dan kemudian lebih menekankan lagi keistimewaan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini itu juga merupakan hari-hari yang termulia. Dalam hadis dikatakan, tidak ada hari yang paling mulia untuk kita beribadah, beramal di dalamnya, melebihi keutamaan hari-hari ini, termasuk melebihi keutamaan berjihad di jalan Allah, kata Nabi. Kecuali kalau orang itu pergi berjihad dengan dirinya dan dengan hartanya sendiri, kemudian dia dibunuh oleh musuh di medan tempur, akhirnya dia tidak kembali, syahid, maka itu saja yang dapat mengalahkan keutamaan daripada 10 pertama ini. Nah, sekarang kalau 2/10 ini memiliki dalil yang sangat kuat tentang kemuliaannya dan keutamaannya, kira-kira kalau kita mau mengurutkan mana di antara 2 kelompok 10 ini yang nomor 1 dan mana yang nomor 2? 10 pertamakah, 10 terakhirkah bulan suci Ramadan yang paling utama? Kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah urutan kedua, atau sebaliknya 10 pertamakah bulan Dzulhijjah urutan pertama, dan 10 terakhir bulan Ramadan urutan kedua. Dikompromikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan 2/10 ini memiliki
keistimewaan dari sisinya masing-masing. Kalau 10 terakhir bulan suci Ramadan, siang dan malamnya itu adalah hari-hari yang mulia, tapi terutama pada malam-malam harinya. Terutama pada malam-malam harinya lebih mulia dibandingkan dengan siangnya. Kenapa kata beliau? Karena disitulah diprediksi terjadi salah satu malam yang istimewa yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Maka malamnya ikut menjadi lebih mulia dibandingkan dengan siangnya. Adapun 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka siang dan malamnya juga adalah hari-hari yang mulia, yang utama. Tapi kalau kita ingin membandingkan antara siangnya dengan malamnya, kata beliau, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah itu keutamaannya terutama terletak pada siang-siang harinya. Jadi kalau 10 terakhir Ramadan, keutamaannya terutama pada malam-malam harinya. Kalau 10 pertama bulan Dzulhijjah, keutamaannya dan kemuliaannya terutama pada siang-siang harinya. Kalau 10 terakhir Ramadan, malamnya lebih utama dibandingkan dengan siangnya, disebabkan karena adanya peristiwa yang prediksi akan terjadi di salah satu malamnya, yaitu Lailatul Qadar, dan itu yang menyebabkan malam-malam itu menjadi mulia. Maka pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan 10 pertama bulan Dzulhijjah terutama siangnya lebih mulia dibandingkan dengan malamnya? Kata Ibnu Qayyim, itu karena kebanyakannya rangkaian ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu terjadi pada siang-siang hari. Itu terjadi pada siang-siang hari, maka ternyata waktu ikut menjadi mulia disebabkan adanya amalan yang paling mulia. Nah, pertanyaan berikutnya, amalan apakah yang bagus, yang baik untuk kita perbanyak pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Kesimpulannya, semua amalan yang disunnahkan, yang tidak ada pembatasannya, maka silahkan kita tidak membatasi. Berzikir kepada Allah tanpa batas, mengaji tanpa batas, bersedekah tanpa batas. Iya. Yang ada batasnya itu yang memang sudah tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi, seperti amalan-amalan wajib. Seperti sholat 5 waktu, tidak mungkinlah itu kita tambah. Itu sudah paten. Tapi yang kita maksudkan adalah banyak amalan-amalan sunnah di situ. Iya. Seperti juga sholat sunnah rawatib itu sudah ditetapkan jumlahnya 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka itu masuk dalam sholat-sholat sunat rawatib. Tapi ada sholat antara adzan dan qamat yang tidak masuk dalam kategori sholat sunat rawatib. Seperti umpamanya kita mau sholat sebelum duhur, kita mau sholat sebelum asar, ya, itu boleh, walaupun tidak masuk dalam sholat sunat rawatib. Kita mau sholat sebelum maghrib, boleh, walaupun itu tidak masuk dalam sholat sunat rawatib. Kemudian, apa amalan jamaah sekalian di 10 pertama bulan Ramadan itu yang hanya bisa dikerjakan pada siang harinya, tapi tidak bisa dikerjakan pada malam harinya? Kalau zikir, baca Quran, sedekah, sholat-sholat sunat, semua. Ada sholat-sholat sunat di siang hari, seperti sholat duha. Ada sholat-sholat sunat di malam hari, seperti sholat lain. Tapi ada amalan yang hanya boleh pada siang hari, yaitu berpuasa. Berpuasa ini hanya terjadi pada siang hari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
Maka andaikan ada di antara kita yang bisa memulai puasa, katakanlah betul besok ini sudah disepakati tanggal 1 Dzulhijjah, maka sudah bisa mulai puasa mulai besok. Ya, sahur lebih afdal kalau bisa. Ya, tapi kalau tidak sempat sahur ya tergantung. Boleh dilanjutkan ya tanpa sahur karena hukumnya sunnah saja itu. Berapa hari itu? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi 9 hari puasa. Minus tanggal 10 karena haram hukumnya puasa, di mana kita di situ berada pada hari raya Idul Adha, dan hari raya itu hukumnya tidak boleh kita puasa, termasuk 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu dilarang kita puasa. Kalau seandainya 9 hari itu mungkin ya bagi kita masih berat, pilihlah beberapa hari di antaranya. Kalau tidak bisa 9 hari, ya pilih kalau bisa 5 hari. 5 hari tidak bisa, ya mungkin pilih 3 hari. Kalau mengatakan, agak susah kurasa itu Ustaz, maka paling tidak tanggal 9 Dzulhijjah itu jangan sampai terlewatkan kita tidak puasa, karena inilah puasa yang paling istimewa. Kalau puasa Ramadan itu kata Nabi, keistimewaannya menghapuskan seluruh dosa kita yang telah lalu. Ya, menghapuskan dosa kita yang telah lalu, tapi tidak disebutkan menghapuskan dosa yang akan datang. Jadi puasa Ramadan menghapuskan seluruh dosa yang lalu. Berapapun kita mundur ke belakang, tapi tidak menyebutkan menghapuskan dosa yang akan datang. Adapun puasa Arafah ini, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah ini menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini kan baru-baru kita Ramadan. Baru ya kurang lebih 2 bulan yang lalu. Syawal, Dzulqa'dah, ya kurang lebih 2 bulan. Itu sudah ada janji dihapuskan dosa kita setahun yang lalu. Masuk 9 Dzulhijjah itu dihapuskan dosa kita yang lalu lagi. Dan bedanya dengan Ramadan, dihapuskan dosa kita setahun yang akan datang. Coba perhatikan jamaah sekalian, puasa Arafah ini walaupun menyebutkan puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah. Kalau berbicara tentang tempat, ya Arafah itu di Mekah saja tempatnya. Tidak ada tempat lain kecuali di Mekah sana. Tapi ketika Nabi menyuruh puasa, Nabi kaitkan dengan menyebutkan Arafah. Siyamu yaumi Arafah. Puasa Arafah. Kalau secara logika jamaah sekalian, diperuntukkan untuk siapa sebenarnya ini puasa? Puasa Arafah. Kalau secara kedekatan emosional, sebenarnya yang lebih pantas untuk puasa Arafah itu adalah saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Kalau kita berdasarkan feeling, kan Arafah di sana, kemudian orang yang haji juga di sana. Maka ketika Nabi mengatakan siyamu yaumi Arafah, ya tentu untuk orang yang berhaji. Tapi justru bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan bagi mereka untuk puasa Arafah, di mana pada saat itu mereka pas bertepatan wukuf di Arafah. Iya. Terus kalau demikian untuk siapa? Ternyata puasa Arafah ini bagi semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji. Seakan-akan Nabi SAW, seakan-akan, bukan persis. Seakan-akan Nabi SAW ketika menyebutkan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini, tapi kita puasa tanggal 9 itu, seakan-akan menandingi keutamaan yang dimiliki bagi orang yang beribadah haji. Apa janji Rasulullah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji?
terutama yang mendapatkan haji mabrur, yaitu al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas terkecuali surga. Maka kita ini yang mendengar bahwa ternyata luar biasa berita gembira bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dijanji dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kita agak iri dan cemburu. Woi, Masya Allah, berarti mereka saja yang masuk surga. Kita ini yang tidak pergi haji, apa yang kodong kita dapat kita? Maka Nabi mengatakan, wahai umat Islam yang tidak sempat pergi beribadah haji, ya, belum ditakdirkan ibadah haji karena susahnya dan karena mahalnya, karena tidak gampangnya keluar pisah haji pada hari ini. Aku gembirakan engkau dengan satu amalan yang ringan, yaitu kalian berpuasa bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Kau juga mirip-mirip mendapatkan keutamaan itu. Kalau yang beribadah haji janjinya surga, kalau yang puasa Arafah janjinya dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan itu sama saja jemaah sekalian. Walaupun Nabi tidak mengatakan yang puasa Arafah itu dimasukkan ke dalam surga, tapi ketika Nabi mengatakan dia hapuskan dosanya, yang menghambat kita masuk surga itu kan persoalan dosa saja. Berarti kalau sudah diampuni dosa kita, kira-kira ada orang diampuni dosanya tapi dikatakan kau diampuni dosamu tapi tetap kau masuk neraka. Kan tidak mungkin. Kalau diampuni dosanya berarti konsekuensinya dia dimasukkan juga ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ya, bagi yang melaksanakan ibadah haji ini juga ada situasi dan kondisi yang sangat sakral bagi mereka, yaitu ketika mereka ihram. Ketika mereka ihram, terutama ketika mereka sudah mau masuk ke Mekah. Ke Mekah. Iya. Dari beberapa tempat miqat itu, yang paling terkenal adalah miqat Dzul Hulaifah yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah namanya Dzul Hulaifah. Biasa orang umum bilang Bir Ali. Iya. Ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil. Iya. Nah, ketika mereka melewati daripada miqat itu, tempat start untuk orang dalam keadaan ihram, maka orang yang ihram itu adalah orang yang berada dalam suasana yang sakral. Di antaranya indikasi dilarang melakukan beberapa hal. Dilarang potong rambut, dilarang potong kuku, ya, dilarang potong kuku, dilarang cabut bulu. Itu orang yang ihram. Nah, ada lagi satu bentuk keirian kita. Wah, kalau tadi mereka dijanji masuk ke dalam surga kalau mendapatkan haji mabrur, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya puasa Arafah saja. Mereka masih punya keutamaan, yaitu mereka ihram. Yang andaikan mereka meninggal, maka dia terhitung syahid dan dia dikubur dengan pakaian ihramnya saja. Sama dengan orang yang mati di medan tempur. Kita yang tidak berihram ini, ternyata Nabi katakan, wahai yang tidak melaksanakan ibadah haji, wahai yang tidak sempat berihram, walaupun kalian tidak menginjak tanah suci, tapi ada amalan yang apabila kalian lakukan itu mirip-mirip juga dengan orang yang ihram. Mirip-mirip juga dengan orang yang ihram yang pergi haji. Apa itu kata Nabi SAW? Idza dakhala ashru dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudh min sya'rihi wa adhafirihi syai'a. Apabila salah seorang di antara kalian yang berniat, berencana, sudah meniatkan, sudah merencanakan untuk berkurban, maka
janganlah kalian mengambil rambutnya, memotong rambutnya. Apakah sebagian dipendekkan atau digundul, pokoknya jangan, atau dicabut satu persatu. Dan jangan pula ya memotong kukunya, jangan mencabut bulunya. Iya. Mohon maaf, iya. Itu kan disunnahkan kita pada setiap hari Jumat. Hari Jumat itu untuk bersih-bersih. Ada bulu-bulu memang yang disunnahkan untuk kita bersih-bersih. Iya. Di antaranya boleh ya memendekkan kumis, ya, kemudian bulu ketiak, ya. Kemudian mohon maaf bulu kemaluan, ya. Itu semuanya dianjurkan untuk dibersihkan itu. Ya, paling tidak 1 kali dalam 2 Jumat. Tapi begitu kita berniat untuk melaksanakan kurban, Nabi katakan kalau sudah masuk tanggal 10 pertama. Jadi ini andaikan sudah pasti besok 1 Dzulhijjah, maka kita yang sudah berniat untuk untuk kurban, iya. Tadi alhamdulillah siang saya sudah pergi cukur, ya, kasih rapi-rapi jenggot sedikit, ya. Tapi ternyata saya lupa, ya. Ini ternyata saya belum potong saya punya kuku ini agak ya enggak terlalu panjang tapi agak mengganggu saya rasa. Terpaksa kita ikhlaskan, kita tahan, ya, kita tahan. Jadi tidak boleh lagi memotong kuku, ya, tidak boleh lagi memotong kuku. Nah, apa kemirip-miripannya dengan orang yang ihram? Ternyata ketika ada larangan-larangan itu bagi orang yang berencana untuk berkurban, itu artinya walaupun kita tidak pergi haji, tapi mirip-mirip kita dalam keadaan ihram. Bayangkan itu, Pak. Berapa lamanya itu kita tidak boleh mencabut-cabut bulu itu, Pak? Sejak tanggal 1 sampai selesai disembelih hewan kurban kita. Kalau selesai Idul Adha itu tanggal 10 dipotong hewan kurban kita, setelah selesai dipotong barulah kita bisa bersih-bersih. Ya, yang mau cukur, yang pendekkan, yang mau potong kuku dan seterusnya. Tapi kalau seandainya bilang nanti tanggal 11, iya, berarti kita tunggu. Pamannya ada kelompok kurban. Dibilang kita itu tanggal 11 baru dipotong kita punya kurban. Berarti ditunggu itu sampai selesai selesai kurban. Jadi bolehnya memotong itu bukan pas setelah selesai sholat Id, tapi selesai Id dan selesai dipotong hewan kurban itu. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang Masya Allah, yang Subhanallah. Ternyata ketika kita tidak bisa melakukan satu amalan yang ideal, syariat ini menunjukkan kepada kita amalan-amalan yang sifatnya pengganti dan kita tidak ketinggalan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka jamaah sekalian, kita kembali memotivasi masing-masing. Ya, andaikan ada di antara kita yang belum berniat, maka itu tidak mengapa dia berniat walaupun sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Andaikan ya ada orang, Pak, ya, dia tidak berniat kasihan karena belum dapat sama sekali biaya, belum dapat. Yang penting sebelum Idul Adha. Yang penting sebelum Idul Adha. Nanti tanggal 9 baru ada kiriman, baru ada transferan. Maka pada saat itu ya boleh ya dia memulai. Tapi bagi kita yang sudah memiliki persiapan, ya seharusnya jauh hari sebelumnya itu telah kita ya persiapkan insyaallah, dan hewan kurban itu ya betul-betul yang terbaik ya sesuai dengan kemampuan kita yang tidak memiliki
cacat-cacat ya fisik, yang buta, yang pincang, yang kurus sekali, ya, yang terkena penyakit kulit, ya, yang apa namanya, yang ingusan itu jatuh-jatuh ingusnya, itu tanda-tanda bahwa dia tidak sehat. Ya, indikasinya kalau dia kambing yang berombongan umpamanya, ya, teman-temannya yang lain itu lincah sudah pergi, dia sendiri yang ketinggalan. Nah, itu tanda-tanda bahwa dia kurang sehat. Ya, dia kurang sehat. Sesuai dengan ya umurnya, ya umurnya kalau kambing itu mulai 6 bulan, ya kalau domba masuk 1 tahun, kalau sapi cukup 2 tahun, kalau unta, ya ini orang di Timur Tengah itu masuk ya 5 tahun. Kenapa? Karena memang ibadah ini Pak, kita peruntukkan yang terbaik, ya. Maka kita memilih yang terbaik kalau kita mampu, insya Allah. Adapun yang mengatakan bagaimana hukumnya berkurban dengan hewan yang betina, itu dalam syariat tidak dibedakan Pak. Mau betina, mau jantan itu sama saja. Ya, itu sama saja. Yang terpenting bahwa dia sehat. Biar betina kalau dia sehat, nah itu lebih bagus. Biar jantan kalau dia kurang-kurang sehat, ya maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya orang ya memilih dari jenis, ya dia mau jantan karena kalau dia jantan itu semakin mahal, ya ada faktor kalau pertimbangannya bahwa semakin mahal itu semakin afdal, semakin bagus. Tapi bukan karena persoalan jantan atau betinanya. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, hewan kurban yang telah kita beli itu tidak boleh lagi kita perjualbelikan. Jadi yang sudah kita niatkan bahwa ini akan kita kurbankan, itu tidak boleh lagi kita perjualbelikan. Umpamanya ada pedagang yang berniat untuk kurban. Nah, setelah ada sapinya umpamanya atau kambingnya, dia bilang gampang jadi saya dapat, ya banyak relasiku. Ya, kebetulan ada orang yang tanya-tanya, dia bilang dapat kau untungnya 1 juta ini, aku jual mie dulu. Nah, itu tidak boleh Pak. Itu tidak boleh karena dia sudah diniatkan memang untuk kurban itu. Ya. Termasuk diantaranya tidak boleh dia hadiahkan ya kepada orang lain ya sebelum dia disembelih. Ya. Adapun setelah disembelih memang tujuannya untuk dibagi-bagi. Tidak boleh juga hewan ya ternak yang kita beli di pasar. Ya, umpamanya tidak ada temannya 1/7. Ya. Hari-hari terakhir mau buat kelompok kayaknya sudah susah. Iya. Apa yang dia lakukan? Maka kalau seandainya ada modalnya, ya beli saja kambing. Ya, beli saja kambing ya untuk 1 orang yang sudah tercover untuk 1 keluarga itu. Iya, walaupun itu lebih mahal, ya. Kambing itu kayaknya sekarang lebih mahal dibandingkan 1/7 ya sapi. Iya. Tapi kalau seandainya dia bilang, biar nih saya 1/7 sapi saja. Iya. Berapakah biasanya kalau 1/7 bagiannya itu satu orang itu? Katakanlah kurang lebih 12 kilo. Maka tidak boleh dia pergi ke pasar beli daging 12 kilo. Kemudian dia katakan ini hewan kurbanku, saya bagi-bagi juga. 1/3 untuk saya, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 saya hadiahkan kepada kolega. Insya Allah kalau ada begitu, dia dapat pahala, tapi dia tidak dikatakan kurban. Dia tidak masuk dalam kategori hewan kurban, karena ketika hewan itu disembelih, itu tidak diniatkan untuk kurban, tapi untuk diperjualbelikan. Ya. Untuk diperjualbelikan, maka dia tidak sah. Termasuk diantaranya tidak boleh orang berkurban hanya dengan nilai uang. Iya,
Kalau seperti di kompleks saya itu sekitar 2.200.000. Ya, sekitar 2.200.000. Masing-masing ya, masjid beda-beda. Ada masjid yang sampai 2.500.000. Iya. Maka tidak boleh dia keluarkan itu bilang, ya saya tidak usah urus-urus itu hewan ternak. Saya langsung transfer saja. Ya, ada anak-anak miskin yang saya tahu atau panti asuhan, saya transfer saja 2.200.000. Bilang untuk apa ini? Bilang itu kurbanku. Ya, itu kurbanku. Maka dia tidak sah sebagai hewan kurban, ya. Karena intinya kurban itu memang harus mengalirkan darah. Kurban itu memang harus mengalirkan darah untuk kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim sekeluarga. Iya. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sekeluarga adalah memang mengalirkan darah. Artinya memotong. Dan ada keutamaan-keutamaannya semuanya itu. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berkurban itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ya ke tanah. Cepatnya itu, Pak. Ya. Kalau kita menyembelih hewan ternak itu kan jaraknya dari tanah cuma berapa? Ya, 1 jengkal. Iya. Kata Nabi, sebelum tetesan darahnya itu sampai di tanah, bagi orang yang berkurban sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah ibadah yang tercepat dalam pengampunan. Kalau yang lain kita berdoa, ya Allah, ya kasih saya begini, ya. Kita tidak tahu apakah Allah langsung terima atau belum. Iya. Kalau ada mengatakan, ya Allah, iya, mudahkan saya kasihan untuk pernikahan keduaku. Iya. Ternyata sudah 1 tahun belum menikah, berarti belum dikabulkan itu. Buktinya belum ada buktinya. Tapi untuk kurban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai darahnya itu ke tanah, ya, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, "Wih, bagaimana caranya secepat itu, secepat kilat?" Iya. Itu mungkin dulu sebelum ada namanya HP, Pak, kita bingung-bingung bilang cepatnya itu. Sekarang ini, Pak, jangankan buatan Tuhan, buatan manusia saja itu sudah secepat kilat. Contohnya WA, ya. Berapa lama perjalanannya itu kalau kita mengimir informasi, kita japri seseorang, berapa lama? Pada detik itu juga. Jadi sudah ada contoh-contoh dalam kehidupan kita sesuatu yang bersifat cepat itu. Dan ada keadaan di masa lalu yang ternyata masih lebih canggih teknologi zaman itu dibandingkan dengan kita. Kita mungkin menganggap bahwa teknologi yang kita dapatkan pada hari ini tidak bisa lagi mengalahkan teknologi masa lalu. Ya, teknologi masa lalu itu, ya jadul-jadul itu zaman dulu. Ya. Tapi ada di antara kejadian-kejadian masa lalu itu lebih canggih dibandingkan dengan hari ini, bahkan belum ada duanya sampai pada hari ini. Kalau mengirim data, nah itu sudah. Ya. Tapi kalau memindahkan barang yang berupa fisik dalam hitungan sekejap mata, itu hanya terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Ya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu, singgasananya Sang Ratu Balqis itu mau dipaketkan, ya, iya, dari Yaman mau dipindahkan ke Palestina, iya, itu masih perjalanan ribuan kilometer itu antara Palestina dengan Yaman pada hari ini, Pak.
ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa kira-kira yang bisa pindahkan itu singgasana sang ratu itu sebelum dia datang, karena saya mau undang ini. Maka berkatalah salah satu jin yang merupakan anak buahnya Nabi Sulaiman, aku dapat memindahkan dengan izin Allah sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Cepatnya itu, duduk berdiri. Ada lagi yang mengatakan, itu terlalu lama. Ya, sebelum matamu berkedip, ternyata Nabi Sulaiman sudah melihat di depannya, sudah ada itu Pak. Ya, singgasananya Ratu Balqis ini. Inilah pengiriman ya fisik yang belum pernah ada sebelumnya, dan sampai pada hari ini itu ya belum juga terjadi. Iya. Ada saya pernah dengarkan dari seseorang bahwa itu sudah diteliti katanya itu teknologinya di zaman Nabi Sulaiman. Iya. Dan diprediksi suatu saat itu katanya bisa ditemukan oleh manusia modern pada hari ini. Ada seorang ilmuwan katanya, pokoknya dia telitilah, ya sebutkan istilah-istilah yang saya tidak paham. Itu katanya begini, ada partikel-partikelnya begini. Ya, itu bisa diciptakan. Tapi itu sekedar ya kita menyampaikan supaya kita termotivasi bahwa Allah itu adalah Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha kuasa. Tidak ada yang dapat menghalangi bagi Allah untuk sampainya pahala itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa." Bukan darahnya dan bukan dagingnya yang sampai kepada Allah. Allah tidak butuh darahnya dan Allah tidak butuh dagingnya. Bukan Allah yang kita mau kasih makan, karena Allah itu tidak butuh terhadap apa-apa dan tidak butuh terhadap siapa-siapa. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-taqwa, nilai ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana dagingnya itu? Yang sampai kepada sesama kita, sesama manusia. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa agama kita ini, syariat kita ini memadukan antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Yang pertama adalah kita disuruh untuk memprioritaskan hubungan vertikal kita. Setelah kita memperoleh hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita disuruh untuk memperbaiki hubungan sesama kita, horizontal kita. Makanya selalu berpadu itu antara ibadah vertikal dengan ibadah horizontal. Kalau kita baca ayatnya, wa aqimus salata wa atuz zakata. Itu tidak pernah berpisah itu dalam Al-Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqamus salata wa atauz zakata. Ya. Wa aqimus salat, dirikan salat. Itu hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sempurna keislaman seseorang sebelum dia membangun hubungan terhadap sesamanya. Maka datanglah perintah wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Kalau zakat ini sama sekali Allah tidak punya kepentingan di situ. Allah tidak punya kepentingan di situ. Kita berzakat betul-betul hikmahnya untuk sesama kita. Makanya yang pertama Allah katakan, duribat alaihimudz zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kita akan ditimpa berbagai macam masalah dalam kehidupan kita ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali apabila kita memperbaiki hubungan kita, pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua terhadap sesama manusia. Jadi ada orang Pak yang
hubungannya kepada Allah itu bagus. Dia sholat. Ya, dia sholat. Akan tetapi ternyata dia buruk akhlaknya kepada sesama manusia. Ahli sholat, ya, tapi buruk akhlaknya terhadap sesamanya. Apa di antara contoh keburukan itu? Dia pelit. Iya, dia tidak suka berbagi. Iya. Saking pelitnya Allah bilang wa yamna'unal ma'un. Jadi surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Apa itu al-ma'un? Sampai dia tidak rela untuk berbagi sampai dalam perkara-perkara yang sangat sepele. Ya, jadi al-ma'un itu artinya sesuatu yang sangat sepele, tapi orang butuhkan. Sesuatu yang tidak terlalu mahal. Itulah al-ma'un. Kalau kita katakan wa yamna'unal ma'un. Apa itu al-ma'un? Tidak masuk contoh yang tepat kalau al-ma'un itu HP. Tidak masuk, Pak, karena itu HP menabung dulu orang baru bisa beli. Ya, tidak setiap saat. Ya. Apalagi contohnya motor. Wah, itu bukan al-ma'un itu, Pak. Bukan al-ma'un itu. Apa dicontohkan oleh ulama dulu itu al-ma'un? Saya masih ingat itu pelajaran saya. Contohnya itu adalah garam. Contohnya itu adalah garam. Contohnya adalah jarum. Iya. Umpamanya ada orang mau makan mangga, bilang, bisa gak minta garam tak sedikit? Beli tongkol. Apa garam saja dia minta. Dia bilang, jangan kasih itu, jangan kasih, biar garam, jangan kasih. Pelitnya itu, Pak. Garam kan tidak ada orang makan garam itu 1 sendok langsung, Pak, sedikit sekali. Iya. Iya. Kalau dulu ya bisa pinjam jarum tak? Bisa pinjam jarum kok ini. Jatuh ini saya punya apa namanya? Apa namanya? Apa? Kenapa bahasa Bugisnya saya pekapuna? Ya? Iya. Kenapa saya ini minta saya ke jarum tapi jangan kasih itu jarum. Berapa harganya itu jarum, Pak? Berapa harganya itu? Itu jarum. Iya. Apa ya kira-kira kita bisa contohkan pada hari ini? Iya. Umpamanya ada di situ bangunan pinggir jalan belum ditempati orangnya juga. Belum ditempati orangnya, tapi ada parkirannya, ada parkirannya. Belum ada juga orangnya di situ. Ya, dia juga tidak parkir kendaraannya di situ. Jadi sebelum dipakai itu rumahnya itu, dia sudah tulis di situ pakai bambu dilarang keras parkir di sini. Ya. Nah, kita lihat apa mudaratnya itu kalau orang pakai itu halaman rumahmu di saat kau belum tinggal di situ. Ya, ini istilahnya saya cari contohnya yang relevan pada hari ini karena orang tidak pinjam lagi jarum pada hari ini, Pak. Ya, tidak ada lagi, tidak pinjam lagi garam, orang beli sendiri. Ya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya sepele, wa yamna'unal ma'un, mereka tidak ingin berbagi, ya, tidak ingin berbagi, maka itu artinya orang tersebut selama dia tidak memperbaiki hubungannya terhadap sesama manusia, maka dia belum lengkap dikatakan orang yang memperbaiki hubungan dalam kehidupan ini. Demikian juga sebaliknya, Pak. Ya, sedikit lagi. Ada orang yang bagus sekali hubungan terhadap sesama manusia, Pak. Iya. Kalau urusan bagi-bagi, Masya Allah. Rajin. Iya. Pulang dari pelelangan, pasti ada itu, kasih tetangganya. Ini ada ikan apa? Ikan mayro. Ya. Dia kasih. Pulang dari kebun, ya, ada sayur, ada apalah. Pokoknya orang senang, Masya Allah. Dia itu orangnya dermawan sekali. Akan tetapi hanya saja dia tidak sholat. Dia tidak
tidak sholat. Jadi kita diuji oleh dua orang ini tipikal manusia. Ada satu rajin sekali sholat, ahli masjid, tapi luar biasa pelitnya. Iya. Yang kedua, ada yang bagus sekali hubungannya terhadap sesama manusia, tapi dia tidak sholat. Nah, kira-kira mana kira-kira di sini yang andaikan kita mau pilih, Pak, mana kira-kira yang kita pilih di situ? Ya, tentu kalau berdasarkan kepentingan kita, mungkin kita mengatakan, ku pilih saya itu yang dermawan, biar tidak sholat. Suka kita kasih barang-barangnya. Nah, itu kalau kita. Tapi Allah lagi yang marah. Ya, memang kau hambaku yang dapat manfaat, tapi dia tidak sembah saya. Jadi istilahnya dua contoh ini tidak ada yang ideal. Ya, nanti yang dermawan ini sholat baru dia mantap. Ya, nanti yang sholat ini menjadi dermawan baru dia mantap. Selama salah satunya saja, maka itu pincang, tidak sempurna. Maka Buya Hamka rahimahullah, ya, itu katanya pernah ditanya, bagaimana ini ada orang yang sholat tapi buruk akhlaknya? Yang satu ini katanya bagus akhlaknya tapi tidak sholat. Katanya Buya Hamka menjawab begini. Dia bilang, itu yang sholat tapi buruk akhlaknya, andaikan dia tinggalkan sholat, itu lebih buruk lagi akhlaknya. Andaikan dia meninggalkan sholat, ya, kalau selama ini dia sholat tapi buruk akhlaknya, ya, dia sudah pukul orang. Sholat tapi dia suka pukul orang. Andaikan dia tidak sholat, mungkin dia sudah bunuh orang. Untungnya dia sholat. Nah, itu kata Buya Hamka. Cukup bijak dalam, ya, supaya kita tidak mengatakan, jangan kau sholat. Tidak ada gunanya kau sholat. Tidak boleh yuk kita bilang begitu, Pak. Karena selama orang beramal itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Nah, ini yang bagus akhlaknya, Pak, tapi tidak sholat. Kata Buya Hamka, andaikan yang bagus akhlaknya ini, andaikan dia sholat, maka akan lebih bagus lagi akhlaknya. Ya, andaikan dia sholat, maka akan lebih bagus lagi akhlaknya. Yang sholat tapi buruk akhlaknya, andaikan ditinggalkan sholat, maka akan lebih buruk lagi akhlaknya. Intinya, memang kita ini dalam ibadah, dua, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang seperti ini, Pak, adalah hari-hari untuk kita bisa berbagi lagi kepada, ya, saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita. Ya, artinya memang kita bedakan karena waktunya yang sakral. Iya. Termasuk mungkin dalam hal ini, Pak, saya kasih contoh. Iya. Kalau ada di antara para suami ini yang cara memberikan belanja kepada istrinya dengan sistem harian, ya itu urusan internal masing-masing. Ada yang sistem harian karena memang kasihan, mungkin harian dia dapat. Ya, ada yang kasih bulanan, ada yang kasih pekanan. Ya, katakan yang kasih harian. Karena masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dia kasih uang belanja kepada istrinya yang istimewa. Ya, kalau selama ini dia kasih umpamanya 200.000 per hari. Ya. Begitu masuk 1 Dzulhijjah, dia dapat 300.000. Istrinya bilang, kenapa ini tiba-tiba kita kasih Kak 300.000? Bilang, itu karena sekarang masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka saya lebihkan, maka insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sedikit-sedikit marah sama istrinya. Begitu masuk 1 Dzulhijjah, senyum-senyum terus sama istrinya. Kenapa Pak ini selama ini marah-marah? Ya, sekarang ini Masya Allah senyum-senyum. Dia bilang ini karena sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya memang waktu ini kita sikapi sebagai waktu yang mulia, maka kita meningkatkan amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.